Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 61 Sembagi Arutala atau biasa disebut Semala. Dalam virtual dinamika kelompok kami yang kedua ini akan menjelaskan interpretasi kami mengenai IPE dan bagaimana IPE akan membantu kami dalam melaksanakan profesi kami di masa depan. Baik, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Elza. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Via dari Kedokteran Internasional, kemudian ada Afis dan Sonya dari Kedokteran Reguler, ada Bina dari Ilmu Keperawatan, dan Mia serta saya Elza dari Gizi Kesehatan. Oke, kedengeran nggak suaranya? Masuk. Oke. Jadi nilai-nilai IPE yang pertama itu ada komunikasi interprofesional atau itu penjelasannya melakukan komunikasi yang efektif dengan teknik yang tepat saat berdiskusi dan menjadi pendengar dan pembicara yang aktif namun tak mendominasi. Lalu, Mia? Berikutnya, nilai-nilai IPE yang kedua adalah kerja sama tim. Kerja sama tim adalah berkembang bersama-sama dengan anggota tim yang lain dengan melakukan praktik dan kolaborasi secara efektif dan suportif terhadap anggota lainnya. Lalu untuk nilai yang ketiga yaitu peran dan tanggung jawab. Jadi melalui IPE ini diharapkan dari tiap-tiap mahasiswa itu dapat saling berkomunikasi, terutama mengenai tanggung jawab masing-masing kepada pasien, keluarga, serta profesional lainnya. Lalu nilai yang keempat yaitu nilai dan etika. Menerapkan nilai dan etika sebagai tenaga kesehatan dengan menempatkan klien sebagai pusat pelayanan kesehatan interprofesional, menghargai perbedaan budaya, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip etik tenaga kesehatan. Oke, baik. Mungkin untuk poin ini sepertinya cukup. Kita akan lanjut ke poin selanjutnya mengenai strategi memulai komunikasi dan pendekatan ke keluarga mitra. Bina, saya persilahkan. Oke, strategi memulai komunikasi dan pendekatan dengan keluarga mitra, memulai komunikasi serta mengeksplorasi kondisi keluarga mitra pada program CFHC, IPE memerlukan pendekatan yang sensitif, empati, dan terencana. Tahap yang pertama yaitu persiapan awal. Pelajari lebih lanjut tentang program CFHC IPE, tujuan, dan pendekatan yang akan digunakan dalam pendekatan kepada keluarga mitra. Tahap yang kedua yaitu identifikasi mitra. Tentukan keluarga mitra yang akan Anda layani. Tahap yang ketiga yaitu komunikasi terbuka. Dalam pertemuan awal, tegaskan tujuan program dan apa yang diharapkan dari keluarga mitra. Berikan ruang bagi keluarga mitra untuk berbicara secara terbuka dan jujur. Lalu strategi selanjutnya yaitu adalah rencana perawatan bersama. Jadi, kami tim interprofesional bersama keluarga mitra akan membuat rencana perawatan yang mencakup tujuan yang dapat diukur dan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Kita harus memastikan keluarga mitra itu sendiri dapat terlibat aktif dalam merancang rencana perawatan mereka sendiri. Lalu poin kelima yaitu ada dukungan dan pemantauan terus-menerus. Kami harus memberikan dukungan kontinu kepada seluruh keluarga mitra selama berlangsungnya program CFHC itu sendiri. Serta yang terakhir adalah evaluasi dan juga refleksi. Kita harus selalu melakukan evaluasi terhadap pendekatan keluarga mitra dan juga tim interprofesional. Selama menjalankan program CFHC IPE, penting untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip seperti etika, kepercayaan, dan keterbukaan dalam berkomunikasi dengan keluarga mitra. Baik, terima kasih Bina dan Afis. Mungkin kita bisa lanjut ke poin selanjutnya, yaitu strategi yang akan kita lakukan untuk membina komunikasi dengan keluarga mitra. Sonya bisa memulai. Oke, jadi kedengeran nggak suaranya? Iya, kedengaran. Oke.
Strategi untuk membina komunikasi dengan keluarga mitra. Keberhasilan program CFHC ini, CFHC IPE, itu bergantung pada komunikasi kita dengan keluarga mitranya. Nah, ini ada beberapa caranya. Yang pertama itu ada komunikasi terbuka, yaitu prinsip utama adalah komunikasi terbuka. Dukung keluarga mitra untuk berbicara tanpa takut atau malu tentang apa yang mereka butuhkan dan harapkan. Lalu yang kedua, menjadi pendengar yang aktif. Saat keluarga mitra berbicara, kita harus mendengarkan dengan teliti dan baik. Berikan umpan balik yang menunjukkan bahwa Anda memahami perspektif dan perasaan mereka tanpa mengganggu mereka. Lalu yang ketiga, ada menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pastikan keluarga mitra dapat memahami informasi dan petunjuk yang Anda berikan. Hindari jargon teknis atau medis. Selanjutnya, yang keempat, ada dorong pertanyaan. Kami mengajak anggota keluarga mitra untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang jelas dan informatif. Hal ini dapat membuat mereka merasa lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan perawatan. Kemudian yang kelima, keterlibatan keluarga dalam keputusan. Kami mempersilakan keluarga mitra berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang perawatan apa yang akan dilakukan atau intervensi apa yang akan dilakukan. Hal ini memberikan dukungan dan rasa kepemilikan yang kuat. Selanjutnya yang keenam, tim kerja interprofesional. Pastikan tim CFHC IPE berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Hal ini akan memastikan bahwa perawatan yang diberikan kepada keluarga mitra selaras. Yang ketujuh, adanya pertemuan rutin. Kami mengatur pertemuan teratur dengan keluarga mitra untuk melacak kemajuan perawatan, mendengarkan umpan balik mereka, dan menilai tujuan perawatan bersama. Baik, Mia bisa melanjutkan. Oke, kayaknya Mia lagi ada masalah. Kita lanjut. Jadi nomor 8 itu ada sumber daya edukasi. Keluarga mitra dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kesehatan dan perawatan yang mereka terima dengan menyediakan sumber daya seperti brosur atau informasi tertulis. Lalu yang kesembilan ada jaga privasi. Kita harus menjaga privasi keluarga mitra dan jangan berbicara tentang informasi pribadi mereka tanpa izin mereka. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi dan perbaikan, komunikasi dengan keluarga mitra dan evaluasi program CFHC IPE secara berkala, terima saran mereka untuk meningkatkan pelayanan. Dengan ini keluarga mitra dalam program CFHC IPE dapat merasa didengar, terlibat, dan mendapatkan perawatan terbaik untuk menggunakan metode ini. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan lanjut, yaitu dengan topik rencana eksplorasi kondisi individu dan lingkungan keluarga sesuai keilmuan masing-masing. Bisa dilanjut? Oke, dari pendidikan dokter dulu, dari PD, kami akan memberikan saran medis kepada seluruh masyarakat, termasuk mengidentifikasi risiko kesehatan, alergi, dan faktor risiko genetik. Kita juga akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai kondisi kesehatan individu dan mengidentifikasi risiko kesehatan. Mungkin Hafiz bisa menambahkan? Oke, izin menambahkan. Jadi selain itu tuh, kami juga bisa mengeksplorasi faktor sosial dan lingkungan, seperti ketersediaan makanan, gaya hidup, serta faktor lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat. Kemudian dari ilmu keperawatan, saya akan memahami peran dan dinamika keluarga dalam merawat individu, mengidentifikasi dukungan tersedia atau perubahan dalam perawatan. Kemudian saya akan memberikan perawatan langsung, memberikan dukungan emosional, dan memberikan edukasi keluarga. Kemudian untuk gizi, kami akan mengevaluasi status gizi individu dengan melihat asupan makanan, pola makan, dan kondisi fisiknya yang membantu mengidentifikasi kekurangan gizi atau masalah diet. Ada rekomendasi diet yang sesuai berdasarkan kondisi kesehatan individu, yaitu khusus untuk penyakit tertentu atau manajemen berat badan.
Ada gizi keluarga dapat memberikan edukasi kepada keluarga dan perubahan diet yang diperlukan dalam pola makan keluarga. Baik, mungkin selanjutnya untuk Mia bisa membacakan kesimpulan. Baik, untuk sebagai kesimpulan, program CFHC IPE sangat penting untuk mempromosikan komunikasi etis, adil, dan kolaboratif dengan masyarakat. Baik teman-teman, terima kasih atas kerjasamanya pada Zoom hari ini.